Kaesang sebagai ketua PSI mengajukan judicial review supaya Gibran bisa jadi calon wakil presiden. Dibayangkan logikanya. Kaesang meminta pamannya yang adalah ketua Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan kakaknya yang adalah calon wakil presiden Prabowo atas perintah bapaknya. Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya. Minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi. Entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo. Lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah. Lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot. Maka Gibran naik ex officio, mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran. Ada satu postulat, ada satu maksim minimum. Jadi yang ditetapkan putusan itu adalah maksimum minimum mengambil mudarat yang paling ringan dari alternatif yang ada. Nah, saya berpendapat mahkamah mengambil mudarat yang paling ringan. Itu yang dibenarkan dalam pemikiran keadilan. Ini sejalan dengan kaidah fikih Islam dan ulama fasik muqaddamun ala jalbil masalih. Dikatakan mencegah kemungkaran itu lebih utama daripada menegakkan kebenaran. Itu dalilnya. Ketika ada mudarat, sama-sama mudarat, harus diambil yang paling ringan. Itu keadilan yang dibangun oleh John Rawls yang diambil dalam pendapat-pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Yang pertama, apa yang dikatakan Pak Rocky Gerung itu kalau dicek secara fakta itu tidak benar. Kaesang itu dilantik atau sah sebagai ketua PSI itu bulan September. Sementara PSI melayangkan gugatan dalam tanda kutip usia capres-cawapres yang awalnya minimal itu 40, digugat itu sehingga 35 bisa masuk. Ya bisalah, ini artinya membuka celah agar Gibran bisa lolos menjadi wapres. Tapi itu diajukan oleh PSI bulan April. Artinya Kaesang belum menjadi ketua PSI. Sehingga bagaimana bisa belum menjadi ketua PSI tapi sudah dianggap menjadi ketua PSI sehingga yang memprakarsai gugatan itu. Kan gak masuk akal itu ya. Orang belum jadi ketua kok kebijakan yang beberapa bulan sebelumnya dianggap kebijakan ketua yang baru. Satu. Sabar ya, sabar. Saya bukan membela Jokowi ya. Yang kedua, kalau misalnya Kaesang benar yang menggugat, artinya Kaesang sudah dilantik kemudian melayangkan gugatan tentang usia itu, faktanya gugatan PSI itu ditolak oleh MK secara keseluruhan. Itu tanggal 16 Oktober. Artinya kalau hanya bicara masalah usia, Gibran ini sudah nggak lolos. Kenapa? Karena belum 40. Artinya upaya PSI baik itu diprakarsai oleh Kaesang atau tidak untuk meloloskan Gibran gagal. Nah gitu ya. Tapi yang menarik adalah, ini saya akan bicara masalah kajian hukum fikihnya nanti, tapi yang paling menarik adalah ketika tanggal 17 Oktober kemarin tiba-tiba ada putusan MK yang baru yang ternyata itu malah membuka pintu dalam tanda kutip meloloskan Gibran untuk bisa maju. Kenapa begitu? Karena ternyata bulan September itu ada lagi gugatan ke MK diwakili oleh seorang mahasiswa UNS, Almas namanya ya. Apa gugatannya itu? Bahwasanya walaupun tidak sampai 40, kalau sudah pernah menjadi pejabat publik yang sifatnya elektoral, artinya dipilih ya, kepala daerah termasuk, maka boleh. Dan itu di ACC oleh MK. Sehingga gugatan PSI masalah usia minimal 40
menjadi 35 itu ditolak, tapi gugatan satu lagi yang mengatakan, tapi bukan PSI ya, dari mahasiswa ya. Ini spesifik malah dalam gugatannya menyebut Gibran. Selama sudah pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat, maka walaupun tidak sampai 40 boleh. Itu di ACC oleh MK. Maka akhirnya Gibran kalau mau maju ke cawapres lolos. Boleh. Jadi ini bukan hasil dari PSI, tapi hasil dari seorang mahasiswa UNS ya, Solo. Mungkin saya salah sama nyebut namanya ya. Kalau tidak salah Almas. Inilah. Maka secara garis besar putusan MK itu disebut berubah karena berkaitan dengan Gibran. Awalnya menutup pintu Gibran masuk, kemudian berubah menjadi membuka Gibran bisa masuk. Itulah. Sehingga muncul narasi MK ini kok seperti mahkamah keluarga ya. Itu mungkin karena kebetulan ya ketua MK-nya itu adalah suami dari adiknya Pak Jokowi. Artinya ya pamannya Gibran, ya iparnya Pak Jokowi. Jadi paman ngetok palu, ternyata dari hasil ketok palu pamannya ini, ya tentu bukan personal toh. Artinya ya yang ngetok palu kan ketua MK, ternyata dari hasil ketok palu itu ponaan ini lolos. Artinya bisa maju, begitu ya. Sehingga itu yang menjadi narasi yang digaung-gaungkan banyak orang. Bahkan termasuk ada curhat ya, semacam curhat dari itu tadi ya. Potongan yang hakim itu kan juga hakim MK juga yang mengatakan agak aneh ini kok ada perubahan dalam hitungan hari gitu ya. Justru saya kira kalau mau bicara sisi dalam tanda kutip ada dramanya, sebetulnya bukan masalah bagaimana Kaisang mengajukan kepada pamannya agar saudaranya yaitu Gibran lolos, lalu dan itu semua atas instruksi bapaknya. Saya kira bukan seperti itu kalau bicara dramanya, tapi MK mengatakan PSI ditolak gugatannya. Orang semuanya menganggap itu keputusan yang bijaksana. Itu keputusan yang memang mentang-mentang ada orang belum 35 mau maju, belum 40 mau maju, terus kok keputusannya mau dirubah, mentang-mentang hanya presiden, nggak bisa begitu, ditolak. Tapi MK kan ketika memutuskan itu sudah tahu bahwa ada gugatan yang baru. Ya. Dan ternyata gugatan yang baru ini di ACC, sehingga nggak ada guna menolak gugatan yang pertama. Kalau bicara masalah Gibrannya, kenapa? Karena Gibran ditolak gugatan pertama usia 40, tapi gugatan keduanya jelas menjabat sebagai kepala daerah dan ini diterima. Walaupun tidak sampai 40, ya Gibran masuk. Ini sama dengan logikanya begini. Ada orang benci sekali dengan PKS, benci sekali dengan Anies, sehingga saya tidak akan pilih Anies. Tapi saya pilih Pak Muhaimin. Ya kan sama Pak. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau masalah kaidah fikihnya itu kan ada salah satu pakar hukum di TV One diwawancarai. Ini keputusan ya tidak perlu dikhawatirkan. Ini sudah sesuai dengan tracknya, bahwasanya ada kaidah gitu ya. Maksimum, minimum, atau ada apa kaidahnya dia itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, bahwasanya mencegah kemungkaran harus dikedepankan. Kita boleh mewujudkan kebaikan, tapi kalau posisinya antara pilihan, kalau kita wujudkan kebaikan maka kemungkaran ini akan terjadi. Tapi kalau kita cegah kemungkaran ini maka memang gagal untuk mewujudkan kebaikan ini. Maka mana yang kita pilih? Kita pilih mencegah kemungkaran dulu, untuk tidak terjadi kerusakan, kan begitu. Atau kalau sama-sama mungkar, dipilih untuk dicegah yang lebih berat. Nah, kira-kira begitu. Sekarang pertanyaannya, memutuskan untuk Gibran bisa lolos itu maslahatnya untuk siapa? Ya secara tidak langsung pasti untuk Gibran. Apakah untuk seluruh rakyat Indonesia? Itu masih dalam tanda tanya. Tapi yang jelas itu maslahat untuk Gibran. Atau untuk partai yang mengusungnya. Sementara mafsadatnya, ya kita lihat. Bagaimana MK dicemooh banyak orang. Bagaimana orang-orang yang sebelumnya adalah pakar, yang dalam tanda kutip memang mereka bukan partai tapi pengamat, narasinya hampir serempak mempertanyakan ini. Kok bisa? Ini kok dikejar sekali sebelum pintu masuk ke capres-wapres ditutup. Bagaimana caranya Gibran ini lolos? Kok bisa begitu? Itu loh. Kebetulan juga ada hubungan keluarga. Ketua MK-nya paman. Artinya, walaupun memang misalnya itu diputuskan dengan jujur, tetap akan ada kecurigaan. Tetap akan ada asumsi-asumsi, di mana kalau asumsi ini diasumsikan banyak orang, berarti itu setidaknya yang lebih waras. Kok bisa ya?
Apa kita cuma dikelabui gitu? Oke, PSI tolak karena PSI kan punya Kaesang. Jangan sampai kesannya Kaesang membela kakaknya gitu. Tapi sudah tahu bahwa ketika mau menolak Kaesang, menolak gugatannya PSI itu sudah ada gugatan baru yang akan diterima di mana ini meloloskan. Kan berarti cuma seperti menghibur saja ya sudah. Nggak boleh di bawah 40, nggak boleh. Tapi kenyataannya boleh kalau sudah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat. Dan siapa itu? Ya Gibran. Nah begitu ya. Jadi inilah kenyataannya ya. Jadi justru kalau menurut saya lebih mafsadat ya. Justru untuk menjaga marwah MK agar tidak dikenal sebagai mahkamah keluarga, maka ya sudah anggap ini kebaikan ini kita abaikan, kita cegah kemungkarannya, yaitu bagaimana MK rusak. Karena bahaya Pak, kalau orang sudah tidak trust kepada MK itu bahaya. Sekarang bayangkan begini. Ketika misalnya Gibran maju, oke lah, maju gitu. Berdasarkan keputusan MK boleh maju gitu. Kemudian orang sudah berpikir ini MK kok sepertinya bisa dikendalikan. Padahal ini kan yudikatif, ini kan lain, legislatif lain, eksekutif lain, yudikatif lain, kan independen masing-masing, kok bisa misalnya gitu ya. Kemudian kita tahu kalau nanti ada pemilu, ada sengketa, itu putusannya di MK lagi. Artinya misalnya Gibran jadi wakilnya Prabowo atau jadi wakilnya Ganjar, lalu berselisih dengan kontestannya yang juara 1, juara 2 misalnya. Kemudian bertarung gitu di MK. Nah kita bagaimana bisa percaya ini MK-nya akan memutuskan dengan benar? Toh sejak awal kita sudah curiga. Nah inilah masalahnya, tidak boleh satu entitas besar itu memasangkan diri ada di posisi yang layak untuk dipersepsikan tidak baik. Kalau dalam bahasa Arabnya itu faman arada nafsahu alat tuhmah fala yalumanna man asa'a bihidonna. Kalau kamu sudah memasangkan diri di posisi yang layak diprasangka buruk, jangan ngamuk kalau ada orang memprasangka kamu buruk. Kamu malam-malam keluar dari rumah pelacuran terus pegang botol, terus orang anggap kamu berarti bejat ya, terus kamu nggak terima. Enggak kok lah, saya nggak berzina di situ kok, saya nggak apa-apa kok, saya cuma buat foto TikTok kok, nggak ada urusan. Tapi sikap kamu, nah itulah ya. Kenapa? Karena kita berpikir wajar ya. Ini ada hubungan keluarga. Terus ini sebelumnya sudah nggak lolos. Terus tiba-tiba kok lolos. Ah itu kan pertanyaan tuhmah namanya. Suudzon namanya. Tapi ini menjadi hal yang wajar karena objeknya memang arodo nafsahu ala tuhmah. Memposisikan diri ada di posisi layak dipersepsikan dengan persepsi yang tidak baik. Gitu ya. Allahumma hadina ahdas